sahabat, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu solat kami tidak sukses. Kami dulu tidak menjaga solat. Kami dulu solat kami abai saja. Solat kami kebetulan saja. Kami tidak iqamah solat. Maka di antara penyebab seseorang masuk neraka, gagal ibadah solat. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dari segi ibadah, solat itu ra'sul amr, itu puncak. Kalau kita gagal dalam solat, itu sudah menjadi salah satu catatan tiket ke neraka. Fawailun lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, sholat ini mesti kita perhatikan. Bukan hanya pelaksanaannya. Pokoknya saya sholat-sholat. Tetapi nilai kaifiatnya. Juga kaifiatnya. Pelaksanaannya dengan ilmunya. Ilmu sholat itu sendiri. Kadang-kadang kita berbekal sholat ini pelajaran ketika kita SMP atau SD. Dan kita tidak mau menambah ilmunya. Kita cukupkan itu ilmu SD, ilmu SMP, guru agamanya masuk sekali seminggu 2 jam. Kita cukupkan untuk meminang surga. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, perlu sholat itu kita urus dengan baik. Dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, di antara kalian ada yang sholat 40 tahun, tapi tidak satu sholat pun diterima. Dalam Imam Ahmad juga, sidang jemaah riwayat Imam Ahmad juga, di antara kalian ada yang sholat 60 tahun, tapi tidak satu sholat pun diterima. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Karena sholatnya mematuk. Sholatnya buru-buru, nggak nyaman sholat, nggak tumakninah sholat, nggak mengalokasikan waktu untuk sholat. Kalau dia sholat sendirian, buru-buru dia. Kalau dia sholat berjamaah, dia suka imam yang pendek bacaannya. Kalau imamnya sudah panjang, menggerutu dia di belakang. Itu pertanda kita ini masih ahli dunia. Kalau kita tidak nyaman dengan sholat yang panjang, pertanda kita masih ahli dunia. Kecuali kita ada kebutuhan, kita ada keperluan, maka imam harus pintar juga. Imam, Ustaz, tolong sholat imami kami di panti jompo. Kalau sholat di panti jompo, jangan pula dibaca ayat panjang-panjang. Pas salam nanti sudah pingsan 3 orang. Di zaman Rasulullah SAW, zaman salah seorang sahabat, ada sahabat jadi imam, panjang sekali bacaannya. Sahabat ini pada keperluan, maka dia sudah resah. Mundur sahabat ini dari berjamaah. Kemudian dia lanjutkan sholat sendirian. Setelah dia pergi, sholat selesai, jadi perbincangan di kalangan sahabat. Sang imam berkata, dia orang munafik. Akhirnya kasus itu, yang dituduh munafik, sahabat yang ada keperluan ini tidak terima.
Maka dia pergi melapor kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah itu memanggil sang imam. Maka dinasihati sang imam. Kalau sholat di tempat orang ada keperluan, tidak boleh panjang-panjang. Sholat di bandara. Sholat di bandara. Jangan panjang-panjang. Khutbah di bandara. Saya dulu pernah diminta untuk khutbah di Bandara Jakarta, Soekarno-Hatta. Saya nggak bisa, saya kirim kawan. Akhirnya yang pengurus di masjid meng-SMS, khutbahnya panjang sekali, waktu orang terbatas, ini bandara. Maka setelah itu di-close jadwal di bandara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah harus lihat sikon. Seorang imam harus arif. Ada dulu kisah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pejabat itu kan dia sibuk. Dia nggak nyaman sholat lama-lama. Di zaman kekhalifahan dulu seorang gubernur masuk masjid. Setelah itu imamnya bacanya agak panjang menurut dia. Padahal menurut jemaah biasa aja. Tapi sang pejabat ini masih cinta dunia. Sekedar membayar hutang sholat itu. Belum lagi sholat jadi kenikmatan. Sholat belum jadi kenikmatan. Maka ketika sang imam baca ayat panjang-panjang setelah sholat langsung sang gubernur, ya imam, karena dia berkuasa. Sampai ke dalam masjid dia masih berkuasa perasaannya. Ya imam, mulai besok, mulai setelah ini, jangan panjang-panjang baca ayat. Pendek-pendek saja. Maka ketika itu pada sholat berikutnya gubernur ini masuk lagi. Sang imam dapat teguran, langsung ingat. Maka dibacalah satu ayat saja. Ya. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami telah mentaati pemimpin dan penguasa kami, disesatkannya kami. Allahu Akbar. Mereka telah menyesatkan kami. Allahu Akbar. Wa qalu rabbuna ata'na sadatana wa kubara'ana. Setelah itu rakaat kedua, di dalam ayat yang kedua itu atihim di'afaini minal azab rabbana atihim di'afaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, lipat gandakan azab-azabnya 2 kali lipat dan kutuklah dia dengan kutukan yang luar biasa. Allahu Akbar. Itu imam yang cerdas. 2 ayat saja. Setelah salam, sang gubernur ngamuk lagi. Imam, ya, boleh panjang-panjang, tapi jangan 2 ayat yang tadi. Ya, nah, kasus imam ini banyak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada kisah imam digebukin jamaah. Jangan sampai terjadi. Imam ini sudah biasa dari rumah, dia berwudu, langsung jadi imam. Pada waktu sholat subuh itu, di zaman kekhalifahan,
Imam ini langsung jadi imam. Kemudian setelah sholat, dia baca ayat panjang-panjang. Sehingga matahari sudah hampir terbit. Setelah sholat, dia ingat. Kalau dia tadi di rumah niatnya berwuduk di masjid. Kebiasaannya berwuduk di rumah langsung. Imam di masjid hari itu dia ingin tidak sempat berwuduk di rumah, niatnya berwuduk di masjid. Tapi karena sudah kebiasaan langsung jadi imam. Maka dia sadar ternyata dia belum berwuduk. Maka akhirnya dia berdiri. Pengumuman siapa yang sholat bersama saya tadi hendak sholatnya diulang. Karena saya belum berwuduk. Digebukin oleh jemaah. Sampai ke khalifah. Ini kisah-kisah nyata. Sampai ke khalifah. Ada apa? Heboh-heboh masjid imam digebukin. Diceritakannya kepada khalifah, kata khalifah, daripada saya tambah pukulan saya kepadamu, mending kau pergi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Perkara sholat. Urus sholat dengan baik. Sukses sholat, insya Allah. Awalu ma yuhasabu 'inda Allah as-sholat. Ibadah pertama yang nanti dihisab insya Allah itu sholat. Ibadah ya, dan nanti ada bab akidah. Nah, siapa yang baik sholatnya, iza salahat sholatuhu, sholaha sairu amali. Maka seluruh amalnya jadi baik. Siapa yang rusak sholatnya, rusak amal yang lain. Maka sholat ini penting diurus. Maka harus diprogram sholat itu. Kemudian yang kedua, penyebab masuk neraka. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami tidak peduli dengan nasib susahnya orang miskin. Tidak ngasih makan fakir miskin. Dia mampu, tapi nggak ngasih makan fakir miskin. Padahal sidang jemaah, kalau kita misalkan biasa makan, sekali makan di nasi 30.000, 20.000. Kita beli nasi yang 15.000, tambah satu bungkus, bisa kasih orang. Gak banyak biayanya. Biasakan mengasih makanan kepada fakir miskin. Dan itu rasa syukur mereka itu adalah berkah bagi kita. Manfaat bagi kita. Nabi mengatakan akan datang suatu zaman nanti sedekah orang ditolak dan kembali kepada yang bersedekah. Nanti ada masa semua orang baik ekonominya. Ekonomi baik dan orang tidak butuh sedekah orang lain. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bayangkan, pertanda harta tidak bernilai lagi. Sedekah seorang bersedekah kembali kepada yang bersedekah. Orang sudah tidak butuh sedekah orang lain. Di masa itulah hidup tidak bernilai. Sehingga orang lewat di kuburan berkata, ya Allah, andaikan aku yang dalam kuburan, dia yang di luar. Aku yang dalam kuburan, dia yang di luar. Sedekah ini sidang jemaah yang dirahmati Allah penting. Orang banyak sukses ibadah, ibadah badaniah. Ibadah itu 3. Syarat masuk surga, sukses 3 ibadah. Ibadah pertama ibadah hati. Ibadah hati. Apa ibadah hati? Yaitu sukses rukun iman. Ibadah hati itu. Yakin pada Allah, yakin pada malaikat,
yakin pada wahyu, yakin pada nabi, yakin pada hari akhir, yakin pada takdir. Itu ibadah hati, rukun iman. Yang kedua, bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, perasaan kita ingin ego, kita yang terhebat, kita iri pada orang lain. Sakit hati lihat orang lain. Penyakit hati, dendam. Jadi kalau ada kita kesal sama orang lain, ikhlaskan saja. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sakit hati sama orang, ketemu orang itu, sakit hati kita. Yang sakit dia apa kita? Yang sakit dia apa kita? Yang tensinya naik kita apa dia? Nanti yang periksa tensi, yang ke rumah sakit, yang mati, maka obat yang paling hebat ikhlas. Ikhlaskan saja. Kita lebih pemaaf kepada monyet daripada pada orang. Pergi kita ke kebun binatang, jumpa monyet. Dicibirkannya kita. Tidak ada kita kesal. Tapi kalau orang dendam kita. Penyakit hati, buang. Ketiga, sudah jemaah rahmati Allah, amal hati, zikir, ya, zikir, tasbih, tahmid, itu amal hati. 3 perkara. Tapi sudah jemaah rahmati Allah, banyak orang gagal itu ibadah harta. Ibadah hati sukses, ibadah badaniah sukses, ibadah harta gagal. Penting. Yang ada ayatnya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbku seandainya kau lambatkan ajalku sedikit saja, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Menyesal dia setelah mati baru ingat sedekah. Ketika hidup, sedekahnya pakai uang kecil. Kenapa manusia disebutkan Allah menyesal gagal sedekah? Karena penyakit manusia, kalau datang lewat kota infak, cari uang kecil apa uang besar? Cari uang kecil apa uang besar? Untuk akhirat, mayoritas manusia akan urus dengan uang kecil. Padahal apa artinya uang kalau tidak dikirim ke akhirat? Betapa menyesalnya kita, uang kita tinggal di dunia dan kita tidak bawa ke akhirat. Cerdaskah orang yang berangkat ke akhirat dengan segala fenomena yang berat? Tetapi hartanya, dia tinggal di dunia dan dia pergi ke akhirat dalam keadaan miskin, bawa uang kecil. Inikah kecerdasan? Sementara harta yang ditinggalkannya itu yang dibawanya dosa hartanya. Dosa harta dibawa ke akhirat. Harta diwariskan, dosa tidak diwariskan. La taziru waziratan wizra ukhra. Tidak diberikan beban kesalahan seseorang pada orang lain. Harta bapak-bapak itu, harta, catatan harta, dosa-dosa harta itu, Ustadz kok ada dosanya, saya berdagang halal. Oke. Dalam perdagangan itu ada nggak? Ada yang nanya, Pak, barang bapak asli apa enggak? Oh enggak, yang asli toko sebelah. Ada. Ada. Jujur apa enggak jujur? Kalau enggak jujur, ya ada dosanya. Saya dulu dagang sepatu, Pak. Saya sibuk dakwah. Toko saya di Bandung. 3 pintu. Akhirnya saya tutup, Pak.
Sekitar 6 tahun yang lalu, sekitar 7 tahun lalu. Sepatu itu kalau ibu-ibu beli slop yang tinggi itu di bawahnya ada besi. Kalau ibu datang nanti dengan kaki 39, sepatunya, slopnya ada nomor 40. Kaki saya nomor 39. Ada, Bu. Padahal nomor 40. Dibuka lacinya. Ditukar nomornya. Nomornya tersedia, Bu. Tinggal nempel-nempel aja. Maka dibengkokkanlah besinya itu. Jadi pendek dia. Jadi 39 dia. Kalau kakinya nomor 40, sendalnya slopnya 39, diluruskan besinya jadi 40 dia. Terus anak buah anak anggota kita ini berusaha cari muka ke kita, oh dia larisnya banyak segala macam, berbagai tipu daya dilakukannya. Kita dapat dosanya enggak? Saya sebagai pemilik. Iyalah. Jadi semua harta itu ada dosanya, Pak. Ada tipu-tipunya. Ustaz, saya dulu kerja di perusahaan. Tipu-tipu juga. Saya dulu pegawai negeri. Masuk jam berapa, keluar jam berapa. Saya mantan pegawai negeri, Pak. 17 tahun yang lalu saya mundur dari PNS. Di Departemen Agama, proses golongan 3D. 17 tahun yang lalu. Proses 3D saya mundur. Hidup ini harus berani kita merubahnya. Harus berani kita bertaruh untuk akhirat kita. Sidang jemaah. Nah, harta itu yang kita bawa dosanya. Hartanya untuk orang lain. Ini kan kebalik, Pak. Mestinya harta yang kita bawa. Bukan dosanya doang. Bukan hanya dengan dosanya. Ini malapetaka. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Allah suruh kita banyak bersedekah untuk mengimbangi kesalahan-kesalahan harta. Maka perbanyak bersedekah. Jadi kalau sedekah uang kecil berarti kita nanti sidang jemaah yang dirahmati Allah miskin di akhirat. Di dunia punya rumah, punya ruko, punya segala macam. Tapi di akhirat punya uang kecil. Maka ada ayat, ya Allah andaikan dilambatkan ajalku sedikit saja. Tolong dilambatkan ajalku, aku ingin urus sedekahku. Atau balikkan aku ke dunia, aku ingin urus sedekahku. Menyesal. Orang bisa saja pergi haji bolak-balik, Pak. Tapi kalau bersedekah berat. Kenapa? Karena kalau pergi haji bolak-balik, dia menikmati perjalanannya. Kalau uang berat. Walam nakunu ta'imul miskin. Sidang jemaah dirahmati Allah, jaga halal haram harta. Di samping itu, jaga hak orang, hak kita. Jangan seperti ayat. Ya. Wa tudlu biha ilal hukam. Jangan gunakan kekuasaan untuk merampas harta orang. Nanti Bapak lihat YouTube, hukum apa judulnya? Hukum merampas tanah orang lain. Ya. Nanti ketik nama saya, Jalfatullah, hukum merampas tanah orang lain. Ya. Menggunakan kekuasaan merampas tanah orang lain. Ya nanti itu sudah saya bahas. Saya tidak mengarah ke kasus-kasus, saya hanya normatif saja. Saya nggak bisa menyinggung-nyinggung perkara ini, Pak.
Karena saya sekarang ini sedang maju ke DPD, masih DCS, belum DCT. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dulu ada seseorang menjual tanahnya. Dia pedagang bangkrut, dijual asetnya. Si penjual punya anak gadis. Ada pedagang baru datang ke kota itu, melejit perdagangannya. Dari ngontrak mau beli. Mohon maaf Pak, ini batuk nih. Dari ngontrak mau beli. Dibelilah tanah orang itu, si pembeli punya seorang anak bujang. Ketika setelah dijual, pergilah yang menjual, maka mulailah direnovasi oleh si pembeli. Ternyata dia ketemu di kebun belakang, di dekat kebun sebelah rumahnya, digali-gali sebuah peti yang berisikan perhiasan mahal. Kalau orang kita sebut apa itu? Harta karun ya. Ini semua harta yang terpendam si korun yang punya. Ya. Maka kata si bapaknya, "Nak, wahai anak bujangku, cari bapak yang menjual tanah ini." Kenapa? Karena aku temukan perhiasan milik dia di dalam, tersimpan dalam tanah. Kembalikan kepadanya. Ayah, kita kan sudah beli tanah ini. Berarti ini milik kita. Kita tidak ada dalam perjanjian beli ini. Kita hanya beli tanah. Ini tidak termasuk. Ini milik dia. Kembalikan. Cari, sekian lama ketemu. Itu sudah pindah. Maka disampaikan kepada dia, ini hartamu. Kata dia, aku sudah jual tanah itu padamu. Ini milikmu, tidak halal bagiku. Kata si pembeli tanah, nggak ada termasuk di dalam catatan jual beli kita. Ini milikmu, tidak halal bagiku. Tolak, saling tolak, bertengkar Pak. Kalau zaman kita apa yang terjadi Pak? Bertengkarnya ini milikmu. Kalau zaman kita, ini milikku. Yang dipertengkarkan ini milikku. Kalau zaman itu, ini pertengkarkan ini milikmu. Bawa ke pengadilan. Bertengkar, hakim pun panik. Dijatuhkan milik si ini ditolak. Masing-masing nolak, nggak mau. Takut nggak halal untuk dia. Begitu orang jaga halal haram. Ini nggak halal. Ditolak. Akhirnya sampai hakimnya sekali sidang, nggak putus-putus. Sholat hajat hakimnya. Sholat hajat. Minta petunjuk. Akhirnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, dapatlah ide oleh hakimnya. Setiap si bapak penjual datang ke pengadilan, dia didampingi seorang anak gadis. Setiap si pembeli datang di dalam persidangan, didampingi oleh anak bujang yang soleh. Akhirnya ditanya, Pak, kamu punya anak? Iya. Laki-laki apa perempuan laki-laki? Ini anakmu? Iya. Itu anakmu? Iya, perempuan ya. Kalau begitu nikahkan anak kalian berdua. Karena sudah sering ketemu ya saling suka juga. Akhirnya dua-duanya setuju. Nikahkan anakmu berdua, serahkan harta ini pada mereka. Begitu orang takut halal dan sidang jemaah yang ketiga, wa kunna nukadzibu biyaumiddin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami dulu berolok-olok tentang agama ini. Banyak orang yang menjadikan agama ini senda gurau saja. Berolok-olok saja. Ya nak, bahkan ada yang mengatakan azan itu seperti gonggongan anjing. Ada? Ada pernah dengar itu? Si Yakut itu, Yakut bilang apa? Yakut itu siapa? Nah, begitu.
Menteri Agama bilang suara azan seperti oleh Pak Jokowi nggak dipecat itu. Nggak dipecat sama Pak Jokowi itu. Yakut itu. Sekarang dibuat lagi rumusan moderasi Islam. Moderasi beragama. Lebih gawat daripada toleransi. Kalau toleransi beragama itu boleh. Kalian silakan dengan cara kalian, kami dengan cara kami. Kami nggak ganggu kalian, kalian jangan ganggu kami. Toleransi. Tapi kalau moderasi, pemahaman Islam yang dirombak jadi moderasi. Merusak nggak tuh? Siapa itu? Makanya pelaksanaan haji nggak beres. Bapak buka YouTube saya, hukum memakai dana haji. Bangga bikin tol, pakai dana. Sidang jemaah, kalau bikin tol lebih hebat Nabi Musa alaihissalam. Ya nah. Bismillahirrahmanirrahim, dipukulkan tongkatnya. Buk, terbentang jalan tol. Nggak pakai dana haji. Sidang jemaah, jangan jadikan agama ini permainan-permainan saja. Ini perkara yang akan Anda urus sampai ke akhirat. Agama ini perkara yang kita urus sampai ke akhirat. Kita urus di saat jabatan sudah tidak ada. Kita pertanggungjawabkan di saat kita tidak punya kroni-kroni. Tidak ada pembela kita. Tidak ada lagi yang segan sama kita. Tidak ada lagi konsep yang bisa kita bawa. Di saat itu kita seorang hamba yang hina. Ini perkara agama yang Anda urus di hadapan Allah ketika Anda miskin. Ketika Anda tidak punya jabatan. Ketika Anda tidak punya kekuatan. Ketika Anda tidak punya kelompok-kelompok yang bisa melindungi Anda. Di saat itu, justru kulit Anda bersaksi untuk Anda. Hai kulitku, kenapa kau bersaksi padaku? Dijawabnya, antakan Allah. Allah membuat kami berbicara. Jangan main-main. Ini urusan berat. Di saat lidah dikunci, semua organ tubuh bicara menjadi saksi. Lima tashhadu alaina, kenapa kau bersaksi terhadap kami? Dijawab oleh kulit kita, antakanallahu allazi, Allah yang telah membuat kami berbicara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini perlu jadi renungan. Jangan bermain-main dengan agama. Agama ini perkara serius. Agama bukan perkara santai. Ustadz, Buya, santai aja lah beragama ini. Nggak usah terlalu tegang, nggak usah terlalu serius. Santai aja, santai bro. Siapa bilang agama ini santai, Pak? Agama ini kan perkara kita menyelamatkan diri dari neraka. Agama ini kan perkara kita menyelamatkan diri dari azab kubur. Agama ini perkara kita menyelamatkan diri di pengadilan Allah. Kalau seandainya di dunia ada gulungan api, mengejar kita, bola api mengejar kita, bisakah kita santai? Dia ketakutan melihat api besar, mengejar dia. Santai bro. Santai. Padahal ini agama. Neraka ini. Bisakah kita menghindar dari neraka dengan santai? Neraka perkara serius apa tidak? Neraka perkara serius apa tidak? Harus jadi pertanyaan di hati, di pikiran kita. Ini bagaimana cara menyelamatkan diri neraka? Bisakah saya selamat dari neraka? Hanya dengan ibadah seadanya, ibadah di sisa waktu, taubat setelah pensiun.
berinfak dengan uang kecil, bisakah dapat surga? Rabbana dukhilil jannata ma'al abrar. Nangis-nangis, ya Allah masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang terbaik. Hei fulan, kau taubatnya setelah pensiun. Kau beribadahnya di sisa waktu. Kau berinfaknya dengan uang kecil. Minta surga. Hadis menjawab, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya surga yang dijual Allah itu dengan harga mahal. Surga dijual dengan harga mahal. Sahabat membelinya dengan harta dan nyawanya. Tahu bagaimana Abdurrahman bin Auf. Dia ketika itu dikatakan Nabi masuk surga dengan merangkak. Dia memasukkan dagangannya ke kota Madinah. 700 ekor onta memanggul barang dagangannya. Ribut Madinah. Kata Bunda Aisyah, ada apa itu? Itu Abdurrahman bin Auf, Bunda, membawa 700 ekor onta berisi dagangan masuk kota Madinah. Kata Bunda Aisyah, oh iya, saya dengar dia itu, kata Rasulullah, masuk surga dengan merangkak. Ya Rasulullah, ya wahai Bunda, betulkah dia Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak? Iya, saya dengar Rasulullah mengatakannya. Langsung temannya buru-buru. Nemuin, ini berita gembira nih. Walaupun merangkak masuk surga, ya nak? Walaupun merangkak, langsung dikejarnya Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman! Ya Abdurrahman! Ada apa? Bunda Aisyah tadi ngomong, kau masuk surga dengan merangkak. Aku masuk surga? Ya, langsung loncat dari ontanya. Loncat dari ontanya. Mana Bunda Aisyah? Aku mau nanya langsung. Ada di sana. Pergi ke Bunda Aisyah. Ya Bunda Aisyah, benarkah kau dengarkan hadis? Iya, kau dengar hadis begitu? Nabi bilang itu. Iya. Kau masuk surga dengan merangkak. Ya Bunda Aisyah, aku doakan aku ingin masuk surga dengan berjalan, bukan dengan merangkak. Dan ketahuilah olehmu wahai Bunda Aisyah, 700 ekor onta dengan barang daganganku, kuinfakkan fi sabilillah. Begitu dia menebus surga. 700 ekor onta dengan barang dagangannya fi sabilillah. Enggak bisa dengan uang kecil. Sidang jemaah tahu enggak bapak-bapak? Abdurrahman bin Auf, dia orang yang ingin miskin tapi kaya terus. Sering dia infakkan hartanya habis-habis, tapi dia kaya, selalu kaya. Kenapa dia ingin miskin? Dia takut kaya. Aneh juga hidup ini. Yang takut kaya, ya nah, enggak bisa miskin. Yang ingin kaya, miskin terus. Kenapa Abdurrahman ingin miskin? Karena dia dengar doa Nabi. Nabi berdoa, Allahumma surni ma'al masakin. Ya Allah, kumpulkan aku nanti di mahsyar bersama fakir miskin. Dia enggak fakir miskin. Khawatir enggak kumpul sama Nabi. Akhirnya dia berusaha, infakkan terus. Tapi ketika dia meninggal, harta yang ditinggalkannya 5,28 triliun. 5,28 triliun. Abdurrahman bin Auf. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, pegang agama insya Allah. Terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami ini lupa dengan hari akhirat, berdusta tentang hari akhirat. Seolah kiamat tidak akan terjadi, pengadilan Allah tidak akan terjadi, azab kubur nggak bakal terjadi. Lupa kematian, lupa azab kubur, lupa padang mahsyar, lupa pengadilan Allah, lupa neraka. Akhirnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau seandainya hidup ini tanpa akhirat, apa artinya hidup ini? Apakah hidup itu berarti dengan makan-makan saja? Makan.
hawa nafsu, selesai itu. Habis mati, nggak ada lagi cerita. Sidang jemaah, Maliki hati-hati itu. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari kiamat itu. Yaumuddin, hari akhirat itu. Coba nanti lihat itu. Ada khusus tentang Maliki yaumiddin jadi bahasan kita. Di video pendek ya. Lihat di situ Pak. Nah Bapak-bapak sidang jemaah yang dirahmati Allah, masih banyak penyebab masuk neraka, itulah diantaranya. Mudah-mudahan kaji kita pagi ini bermanfaat, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.